Kita taruhlah pencuri itu berdosa. Iya, kita sepakati berdosa. Pencuri itu salah. Kita sepakati salah. Tapi membunuhnya itu termasuk perbuatan melampaui batas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa membunuh mukmin dengan sengaja baginya jahanam. Khalidina fiha, dia bisa kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa adalahu azaban alima, dan Allah menjanjikan dia azab yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir ini ada fenomena yang dimana ada pelaku kejahatan, yaitu melakukan pencurian, kemudian dihakimi, bahkan sampai nyawanya melayang. Seperti yang terakhir terjadi di Tabanan, Bali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ingin membahas sejauh mana terkait hukum yang ada di negeri kita ini jika warga menemukan pelaku kejahatan, yaitu seperti contoh pencurian atau yang lain, sampai dihakimi bahkan sampai meninggal dunia. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari Polsek Muara Jawa, Polres Kutai Kartanegara, yaitu Pak Kanit Reskrim Polsek Muara Jawa, Ibda Andi Ceris, Sarjana Hukum, Master Hukum. Semoga Allah menjaga beliau. Yang kedua telah hadir Ustadz Aris Setiawan Bu Ali Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kami ingin membawakan tema terkait dengan bagaimana dari sisi hukum di negeri kita yang mengatur tentang jika ada pelaku kejahatan yang ditangkap oleh warga dan dihakimi bahkan bisa sampai meninggal dunia. Untuk itu kita persilakan kepada Pak Kanit Reskrim Polsek Muara Jawa, Pak Ibda Andi Ceris untuk menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh selaku narasumber, ya kan. Dalam hal ini saya berbicara mungkin terkait dengan prospek hukum pidana yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kita selaku warga negara Indonesia adalah warga yang taat akan hukum. Jadi apapun perilaku yang kita lakukan itu semua ada aturannya. Semua ada aturannya. Dan kita pun hidup semua ada aturannya. Semua diatur. Menyikapi terkait dengan tema yang kita angkat pada malam ini, yaitu terkait dengan pelaku suatu tindak pidana yang dihakimi oleh warga bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Ya begitu ya, Iya. tadi ya. Terkait dengan itu sebenarnya untuk pelaku kalau di dalam kepolisian itu namanya tersangka. Ketika nanti sudah di pengadilan ataupun sudah divonis, itulah baru namanya terdakwa. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, ya, melakukan suatu tindak pidana, apapun bentuknya itu, baik itu mencuri kah, menipu kah, memukul kah, ya kan, menganiaya, itu pelaku semua tetap harus dilindungi. Ya, di dalam hukum ada namanya Eigenrichting. Eigenrichting itu artinya semua pelaku kejahatan itu tidak boleh dihakimi. Ketika contoh ketika ada suatu pelaku tindak pidana pencurian, ya kan, seperti yang mungkin viral kayak di Bali, ya kan, ketika dia diamankan oleh warga,
ya kan? Seharusnya diamankan saja, jangan dihakimin. Baru diserahkan kepada petugas, dalam hal ini kepolisian. Atau kalau memang pada saat itu petugas belum datang, bisa diamankan di pos ronda atau di tempat Pak RT kah atau di mana ya. Jadi tidak dibenarkan ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana kita main hakim sendiri. Itu tidak dibenarkan. Karena ketika pun diproses, seseorang pelaku kejahatan itu dia mempunyai hak, dan haknya itu pun dibatasin. Jadi terkait dengan itu, apapun bentuknya terhadap pelaku suatu tindak pidana, kenapa polisi selalu mengamankan, bukan polisi kenapa Panda kami ini? Nah, karena itu ada aturan yang mengatur, yang tadi saya bilang ya, sesuatu orang yang berbuat kejahatan itu tetap kita lindungin, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang dia perbuat. Contoh nih kayak kasus pencurian, ya kan? Bagaimana diatur dalam pasal 476, ya kan? Dulu di undang-undang yang lama, di KUHP yang lama itu pasal 362, itu pencurian ringan, 363 dan seterusnya, ya kan? Nah, di KUHP yang baru, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya kan? Itu di pasal sekarang 476. Itu terkait dengan pencurian ringan. Terus di 477 itu pelaku pencurian yang memasuki pekarangan di malam hari, itu semua. Dan surat pemberatan di 47, 478, 79, semua di situ semua diatur. Jadi intinya semua pelaku tersangka dalam suatu tindak pidana itu tidak dibenarkan untuk kita main hakim sendiri. Nah, kalau terkait dengan masalah nanti hukum di syariat Islamnya, mungkin Pak Ustadz Abu Hari yang bisa menjelaskan. Dan saya juga pernah membaca artikel bahwasanya ada sebenarnya hukum cambuk, cuman di Aceh itu ada itu karena dia daerah otorita khusus. Nah, di sana ada itu diberlakukan, tapi khusus di Aceh. Tapi ketika di Kalimantan ataupun daerah lain yang ada di Indonesia itu enggak ada. Tapi untuk lebih detailnya, lebih ininya mungkin Pak Ustadz Abu Hari bisa menjelaskan dengan itu. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat buat kami, buat warga dan teman-teman. Dan ini Pak Kanit, kemudian bagaimana kiat-kiat apa pencegahan supaya kami atau warga ini yang jika menemukan pelaku kejahatan tadi seperti pencurian atau penganiayaan di warga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi kita sebutkan sampai menghakimi warga bahkan sampai meninggal dunia, apa Pak Kanitannya pencegahannya yang kita lakukan? Siap. Terima kasih Pak narasumber. Jadi dari pihak kepolisian, ya kan, kami sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah ketika seseorang itu diketemukan atau diamankan oleh warga ketika dia melakukan pencurian atau tertangkap tangan. Sebenarnya dari pihak warga itu bisa menghubungi call center kami yang sekarang di pihak kepolisian di 110. 110. Itu gratis dan itu langsung dijawab dengan operator sehingga langsung disampaikan kepada tim, ada namanya tim URC, unit reaksi cepat. Itu yang kita lakukan, dan itu di bawah pimpinan Pak Pamapta. Ketika dapat kita menghubungi call center 110, pihak kepolisian pasti akan meneruskan informasi tersebut ke suatu wilayah terdekat nih. Contoh misalkan nih kejadiannya di Muara Jawa, ya kan? Nah, dari penelpon warga yang ke 110 itu, dari 110 akan meneruskan ke piket KSPKT di Polsek Muara Jawa. Nah, disitulah piket KSPKT Muara Jawa langsung mendatangi TKP yang terdekat sehingga para pelaku ini bisa kita amankan. Dan saya intinya sih berpesan kepada warga, ketika mendapatkan seseorang yang berbuat suatu tindak pidana, jangan main hakim sendiri.
Lebih bagus diamankan di tempat Pak RT atau di pos ronda, ya kan? Baru menghubungi pihak kepolisian, nanti diserahkan. Dan kita kalau memang seandainya melihat ataupun ada, bisa juga langsung menghubungi call center 110. Kita langsung mendapat informasi itu, dan yang piket pasti akan langsung segera mendatangi TKP tersebut. Sehingga itu mencegah perbuatan yang main hakim sendiri. Sehingga juga bisa mengurangi untuk pelaku tindak pidana ini disakiti atau dihakimi sama warga. Mungkin itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Kanit Reskrim atas jawabannya. Dan sekarang kita ingin mendengar bagaimana pandangan dari sisi hukum syariat Islam mengenai dengan adanya fenomena yang kita angkat pada malam hari ini, topik malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, ya Pak Kanit, Pak Andi, barakallahu fikum, begitu pula sebagai host Pak Risto. Semoga Allah menjaga antum berdua. Amin. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, itu sesuai juga dengan syariat Islam, yang mana Islam sangat menjunjung tinggi nyawa seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandengkan dosa membunuh itu dengan dosa syirik, yang mana kita tahu dosa terbesar dalam agama Islam adalah dosa kesyirikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya walladzina la yad'una billahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yaqtulul nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang tidak dihalalkan. Bahkan Nabi SAW menjadikan jiwa manusia ini betul-betul tinggi sekali. Bahkan disamakan seperti kemuliaan Ka'bah. Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, ya, inna dima'akum wa amwalakum aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Haram ditumpahkan, haram diambil, haram dilecehkan. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, kata Nabi. Nabi saat itu berada di hari Arafah, hari yang sangat agung ketika jamaah haji berkumpul semua. Ya, fi syahrikum hada, di bulan ini, kata Nabi, bulan Zulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, negeri Mekah. Saat itu Nabi berada di Mekah. Maka berarti menunjukkan jiwa manusia itu seperti kemuliaan Mekah. Karena kata Nabi, ya, haramnya darah, haramnya harta, haramnya kehormatan seperti haramnya hari-hari ini, haramnya negeri ini. Menunjukkan betapa tingginya darah seorang muslim di sisi agama Islam. Oleh karenanya ketika seorang membunuh manusia, ya, kita taruhlah pencuri itu berdosa. Iya, kita sepakati berdosa. Pencuri itu salah, kita sepakati semua. Tetapi membunuhnya itu termasuk perbuatan melampaui batas. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang membunuh, ya, tidak ada hukuman terbanyak dalam Al-Quran seperti dosa membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban alim. Siapa membunuh mukmin dengan sengaja, baginya jahannam. Khalidina fiha, dia bisa kekal di dalamnya, tinggal lama. Ya. Kemudian kata Allah, wa ghadiballahu, Allah murka kepada dia, wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa'adalahu adzaban alima, dan Allah menjanjikan dia azab yang. Ini menunjukkan dosa membunuh bukan dosa yang ringan. Sesalah-salahnya orang dalam Islam, dalam pembunuhan, sementok-mentoknya hukuman Islam yang diterapkan paling potong tangan, tidak sampai nyawanya dihilangkan. Itu dalam ketika diterapkan hukum Islam misalnya. Itu mentok-mentok paling maksimalnya. Kenapa? Mungkin pencuri ini mungkin terdesak, mungkin pencuri ini memang masih punya keluarga, punya anak yang harus dia rawat, punya istri yang harus dia jaga. Kita tidak tahu latar belakang semua pencuri. Sehingga dalam Islam kita harus berhati-hati sekali dengan darah seorang muslim. Kalau didapat pencuri, betul kata Bapak tadi, tangkap, diserahkan kepada pihak yang berwajib, dan kita tidak punya hak sama sekali menumpahkan darahnya. Karena darah dalam Islam betul-betul mahal sekali, kehormatan seorang muslim mahal sekali, sehingga yang paling tepat adalah kita menyerahkan kepada pihak berwajib untuk diterapkan hukuman yang cocok untuk dia, seperti itu.
Mungkin seperti itu Pak Risto dari pandangan Islam. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jawabannya jazakallahu khair, sangat bermanfaat buat kita, teman-teman semua. Dan kemudian Ustaz, apa yang Ustaz tadi sampaikan ada dibahas, memang pelaku pencurian itu salah. Oke, kita sepakat salah. Pelaku pembunuhan berdosa, iya berdosa. Tetapi apakah ada nilai-nilai batasannya yang Ustadz tadi sampaikan sampai dipotong tangan? Apakah ada batasan nilainya yang dicuri itu secara hukum Islam? Jadi dalam fikih ya Pak ya, itu ada juga masalah pidana dimasukkan para ulama pembahasan fikih. Di antara definisi mencuri itu ya yang dianggap dalam Islam ya adalah akhdhul malil ghair ala wajhil ikhtifa fi hirzihi. Mengambil harta orang lain di tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Berarti di sini kalau seorang lalai taruh motornya sama kuncinya depan rumah, diambil orang tiba-tiba hilang. Nah, dalam Islam itu bukan pencurian. Artinya pencuri juga tapi tidak masuk dalam pencurian dipotong tangan. Meskipun berharga barangnya. Kenapa? Karena kelalaian. Siapa suruh kan enggak ya kuncinya ditaruh di situ. Akhirnya kan itu namanya kelalaian. Orang ambil ya langsung ambil aja. Sehingga yang dianggap yang bisa dipotong tangan tadi. Pertama syaratnya barang itu memang di tempat yang sudah disimpan. Misalnya motor di kunci stang, emas mungkin di lemari misalnya Pak ya. Dan seterusnya. Dompet di kantongnya. Kemudian cara ngambilnya sembunyi-sembunyi. Karena kalau nanti terang-terangan namanya muharobah dalam fikih itu disebut merampok. Kalau terang-terangan. Sehingga mencuri itu harus sembunyi-sembunyi di tempatnya dan batasan minimalnya itu adalah rubuk dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4. Iya, berarti kurang lebih 1 gram emas. Kita uangkan berapa kira-kira emas 1 gram lebih lah, 1 gram sedikit ya, sekitar mungkin 2-3 jutaan. Itu baru bisa diterapkan hukum Islam potong tangan seandainya diterapkan seperti itu. Adapun di bawah itu tidak langsung potong tangan. Ya seperti itu Pak Risto. Sehingga catatannya kalau ada orang-orang yang lalai ya meletakkan barangnya tidak pada tempatnya atau mungkin tidak disimpan dengan baik kemudian hilang, maka itu dalam fikih Islam tidak termasuk yang harus dipotong tangannya atau dihukumi mencuri karena itu termasuk kelalaian dalam penjagaannya seperti itu. Mungkin itu Pak Risto. Barakallahu fiik. Siap barakallahu fiik. Nah, kemudian Ustadz ini terkait yang tadi Ustadz juga sampaikan ada pelaku pencurian yang ada anak sama istrinya di rumah yang mungkin beliau belum dapat pekerjaan kemudian terpaksa mencuri, apakah juga itu termasuk dalam potong tangan tadi? Iya. Jadi mencuri itu tidak pernah dibenarkan dalam agama ya. Meskipun dalam kondisi apapun ya. Kecuali seorang darurat mungkin mau mati kalau tidak mencuri dia meninggal misalnya. Sedangkan di kondisi negeri kita di Indonesia ini kita tidak katakan orang itu darurat. Kenapa? Karena masih mungkin bisa pinjam uang mungkin atau mengutang, mungkin masih punya keluarga, mungkin masih punya banyak lah uzur-uzur. Dan tidak ada kita bilang orang ini darurat dia tidak apa-apa mencuri karena tidak bisa dibenarkan. Sehingga dalam kondisi ini pencuri ya salah. Dan dia tidak pernah kita benarkan meskipun dia menganggap dirinya darurat karena masih banyak sebenarnya dia cari cara untuk dia mendapatkan uang, mendapatkan rezeki. Seperti itu. Dan dia harus belajar dan tawakal. Ya, dia keluar apapun dia cari, bahkan kata Nabi seorang keluar dengan cari kayu bakar, kemudian dia bawa kayu bakar dia jual lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Artinya asal kita tawakal pasti dapat rezeki, tidak mungkin tidak. Ya, bahkan Nabi permisalkan tawakal itu seperti burung. Yang mana burung itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar. Ketika dia keluar, dia berusaha, berikhtiar, Allah kasih rezeki. Ya, maka selama kita berusaha, pasti Allah kasih jalan kita rezeki. Dan apalagi kalau orang itu ibadah sama Allah, bertawakal, bertakwa, pasti lagi rezekinya berkah insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah berikan apa? Jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia pasti diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan darurat di negeri kita
Kita tidak lakukan itu karena memang negeri kita alhamdulillah ada pekerjaan banyak, tinggal kita cari. Kalau punya kerabat bisa dipinjamkan uangnya dan seterusnya Pak Risto, seperti itu. Sehingga darurat ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk menghalalkan mencuri. Seperti itu. Masya Allah, barakallah, jazakallah khair. Baik, kita kembali pada Pak narasumber Pak Kanit Esku. Tadi sudah kita dengar semua teman-teman bahwa dari hukum syariat Islam ada beberapa pelaku yang dikategorikan bisa dipotong tangan. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari hukum di negeri kita yang beracu kepada Kitab Undang Hukum Pidana yang terbaru? Apakah itu juga ada batasan nilai atau seperti apa? Silakan Pak Kanit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak narasumber yang sangat brilian dan luar biasa. Ya, jadi hukum di negara Republik Indonesia ini terkait dengan pelaku pencurian, ya kan? Itu ada nilai jimatnya. Ada pencurian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada pencurian ringan dan ada curas-curat, ya. Pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, ya kan? Dan bahkan ada juga yang biasa pelaku ini melakukan ketika ketangkap dia mungkin sampai berbuat anarkis ketika dia ketahuan, sehingga mungkin bisa menyebabkan itulah yang dikatakan dengan pemilik barang itu luka ataupun apa, itulah bisa dikatakan pencurian dengan pemberatan. Namun terkait dengan pencurian ringan yang sebagaimana tadi ditanyakan, untuk nilai jimat, nilai kerugian itu di undang-undang yang terbaru di nomor 1 tahun 2023 itu ada batasan nilai, tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi untuk jimat kerugiannya itu dikatakan pencurian ringan itu ketika barang yang diambil itu nilai dari barangnya, contoh nih, misalkan nih gelas itu tidak lebih dari 500.000, itu dikatakan pencurian ringan. Namun ada unsur pasal juga yang mengatakan seperti ini, karena di unsur pasal pencurian itu setiap orang mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain. Artinya dia mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu sudah dikatakan pencurian. Contoh nih, misalkan nih, ini gelas nih, kita pindahkan saja ke sini, itu sudah bisa masuk. Itu namanya percoba di pasal 53 dulu. Itu sudah melakukan, artinya dia mens rea atau niat jahat untuk mengambil barang itu sudah ada. Itulah kenapa ada biasa di pertanyaan terkait modusnya itu apa sih? Apakah untuk dimiliki? Jadi untuk pencurian ringan itu di minimal 500.000. Ketika di bawah 500.000 itu kita bisa kenakan tipiring. Tipiring itu tindak pidana ringan. Dan pemeriksaannya juga cepat, tapi bisa juga kita proses, dan itu pasti akan kita proses. Jadi kita ngelihat juga dari cara dari pelaku ini melakukan suatu tindak pidana. Contoh kayak tadi ngambil gelas, tapi dia dengan cara misalkan merusak pintu, orang tidak ada di rumah, ya kan? Dia ngambil dalam rumah, itu bisa dikatakan juga pencurian dengan pemberatan, karena dia dengan caranya dia masuk itu dia merusak, entah lewat jendela kah atau lewat pintu kah dirusaknya kan, dia merusak untuk mengambil ke objek barang yang diambil itu dia sudah dengan cara merusak. Nah, itulah yang dikatakan bisa juga dengan pemberatan, karena dia menuju objek barang yang ingin diambil meskipun nilai barang itu di bawah dari 500.000. Itu bisa dikatakan dengan pencurian dengan pemberatan, karena sebelum dia menuju ke objeknya itu dia dengan cara merusak, atau kejadian dengan malam hari memasuki pekarangan rumah. Kemudian seperti Pak Kanit tadi sampaikan, contoh saya ingin memindahkan gelas nih tanpa sepengetahuan dari pemilik gelas ini. Tapi kalau kita hanya niatnya untuk bercanda, apakah itu juga termasuk dalam kategori unsur sudah ada mens rea tadi? Jadi begini, kita mens rea itu artinya niat jahat. Niat jahat. Bahasa anunya mens rea bahasa hukumnya. Tapi ketika kita tidak ada niat jahat untuk ini, untuk memiliki ataupun untuk mengambil, apalagi kita bilang tadi bercanda, itu tidak bisa kita pidanakan hal yang seperti itu. Karena yaitu
mens reanya, niat jahatnya dia tidak ada gitu loh. Mm-mm. Karena dia hanya bermain-main, hanya bercanda. Ya. Mungkin juga sering kan kadang-kadang orang ini yang membuat ini viral ketika habis itu dia minta maaf karena dia memposting kembali, saya hanya ini bercanda atau gimana. Cuman ya artinya kita juga harus sama-sama memahami lah, karena ya manusia itu satu dengan yang lainnya itu mempunyai pemikiran yang berbeda, dan manusia itu semua manusia pasti pernah salah, dan manusia itu tempatnya salah. Iya. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami apa maksud dan tujuannya seseorang berbuat itu. Jadi kalau hanya dia bilang hanya bercanda itu ya, kita juga menanggapnya jangan baperan gitu loh. Jangan baperan. Kita biasa saja. Kalau niatnya dia bercanda kan kita bisa ngeliat tuh dari niatnya, ya kan. Tapi kalau dia sudah ini habis itu, saya taruh sini, besok akan kuambil ini. Nah, berarti kan sudah ada niat ya. Sudah ada ininya. Nah, kemudian yang kita ingin teman-teman mungkin perlu tahu, ketika si contoh ada pemilik rumah yang memergoki pelaku pencurian. Artinya pemilik rumah memergoki pelaku pencurian, sudah mengambil barangnya keluar dari rumah. Kemudian pemilik ini ada sebilah pisau atau katakan parang dan melukai daripada pelaku tersebut. Nah, apakah itu dikenakan juga untuk pidananya atau seperti apa pembelaan? Ini juga kita sampaikan kepada teman-teman, apakah nanti berlaku pada dirinya atau gimana. Jadi ada ilmu untuk itu. Gimana Pak Kanit? Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwasannya kita membela diri juga itu ada aturannya. Itu diatur dulu di undang-undang yang lama pasal 48 sama 49 overmark. Kalau sekarang itu 33 sama 42 ya, terkait dengan upaya overmark. Tapi itu ketika kita dalam keadaan berbahaya. Bahkan kita membunuh pun tidak masalah itu, karena kita dalam keadaan terpaksa. Artinya tapi ketika kita itu dalam bahaya juga, ketika kita juga kira-kira ternyata maling ini akan membunuh saya, ya kan, ketika dia mau terasa jiwanya terancam, itu boleh kita lakukan juga, sangat terancam. Dan ketika kita pingin di ibaratnya mau diserang atau dibunuh, ya kan, daripada kita yang mati, kita boleh itu membela diri. Ya, membela diri itu ada di aturan. Makanya ketika kita dalam keadaan terancam ataupun gimana, bagi saya itu membela diri itu adalah hal yang wajib bagi kita. Masalah terkait nanti ada sanksi ataupun hukumannya kan kita bisa menjelaskan, selama niat atau saya tadi niat dan tujuan kita itu tidak untuk menyakiti ataupun menghakimi gitu. Karena terpaksa tadi. Ya, beda halnya kalau kita udah niat, kamu sini ini kamu akan saya bunuh. Contoh nih, kalau orang sengaja sama tidak sengaja itu beda tuh. Ketika orang sengaja mungkin dia niatnya pada saat pisau dia mungkin arahkan langsung ke jantungnya atau ke hati. Tapi kalau kena hanya goresan buat di tangannya atau di kakinya, itu kan hanya sekedar ingin ya memberikan suatu inilah peringatan, tanda bahaya lah, kembalikan barang saya atau apa gitu. Kalau sudah niat kita memang sudah arahkan ke jantungnya atau kemana yang merupakan organ yang langsung membuat orang itu mati, ya itu sangat berbahaya juga. Ya mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Kanit atas jawabannya. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan terkait sisi hukum dari negara kita yang berdasarkan dengan Kitab Undang Hukum Pidana mengenai bagaimana ketika seorang korban dari pencurian atau tindak pidana lain ingin membela diri, itu tetap dilindungi oleh negara. Kemudian kita ingin mendengar juga bagaimana dari hukum sisi syariat Islam. Fadal Ustaz. Iya. Terkait dari sisi syariat Islam ya Pak ya, tadi yang saya dengar dari Pak Kanit, ternyata itu sangat sinkron dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah,
Ara'aita law anna rajulan yuridu akhadha mali. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang ingin merampas hartaku, artinya ingin merampok, sampai mungkin jiwanya terancam. Kata Nabi, fala tu'ti, jangan kamu kasih. Jangan pasrah gitu kata Nabi. Ya, kata Nabi, qatilhu, lawan. Bagaimana kalau dia membunuh saya Rasulullah? Kata orang itu. Kata Nabi, qatilhu, lawan. Kemudian, bagaimana kalau saya terbunuh? Ara'ait, bagaimana kalau saya mati? Kata Nabi, anta syahidun, kamu mati syahid. Kata Nabi. Bagaimana kalau dia meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, huwa finnar, dia di nerakanya Allah. Karena dia mati dalam kondisi mencuri. Di situ menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu dituntut untuk berani. Membela. Jangan jadi pengecut. Makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang berani dalam segala hal. Ya, tidak pernah takut dengan ancaman ekonomi seperti apa, karena yakin rezeki di tangan Allah. Yang penting kita berikhtiar, pasti Allah tanggung. Dalam peperangan berani, dan mereka punya satu kalimat yang membuat mereka selalu berani. Apa itu? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Sebaik-baik pelayan aku. Sehingga dalam hal apapun mereka tidak takut. Maka kita juga seperti itu. Ketika kita dirampok, jiwa kita terancam, kita punya dua pilihan. Satu pilihan pasrah, tapi ini tidak utama tentunya. Yang kedua lawan. Maka kalau kita pun terbunuh, insya Allah di negara juga dijamin, ya, kita tidak akan menjadi tersangka kalau memang kita betul-betul bisa membuktikan kita tidak berniat membunuh. Dan kita dari sisi syariat pun bisa kesempatan mati syahid juga seperti itu. Sehingga tidak ada ruginya kita melawan. Mudah-mudahan semua kita dilindungi dari segala kejahatan ya Pak ya. Amin. Itu sekedar dari sisi Islam, bahwa Islam betul-betul menjamin bagi orang yang mempertahankan jiwanya, dijamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Barakallah. Wah, fikirullah, masya Allah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ini yang membuat teman-teman semua di luar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ada mendapat ilmu mengenai bagaimana tindakan kita jika itu bahkan bisa terjadi kepada kita, keluarga dekat kita atau tetangga kita. Setidaknya kita sudah memiliki ilmu yang bisa menjadi filter untuk kita dilindungi oleh negara, bahkan dari syariat Islam. Apa kata Ustadz tadi, bisa mati dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, kami ingin mendengar harapan atau penyampaian dari Pak Kanit Reskrim Polsek Muara Jawa kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara Jawa, terkait perihal jika menemukan pelaku tindak pidana, jangan sampai dihakimi, dikeroyok. Mungkin apa pesan-pesan beliau buat kita semua teman-teman dari Pak Kanit Reskrim? Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi pesan ataupun upaya-upaya kita untuk mencegah para pelaku yang banyak viral sampai dihakimi warga bahkan meninggal dunia. Ya, mungkin pesan yang harus saya sampaikan yang pertama bahwasanya intinya jangan main hakim sendiri. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwasanya negara Republik Indonesia adalah ini negara hukum. Ya, apapun segala bentuk tindakan, baik dia itu pelaku suatu kejahatan, itu wajib juga kita lindungi. Wajib kita lindungi dan kita proses sehingga dia belajar dari apa yang dia perbuat itu salah. Salah. Sehingga dia tahu nih dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi intinya jangan main hakim sendiri. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah mengamankan para pelaku kejahatan ini, warga sebaiknya menghubungi call center 110 untuk memohon bantuan atau supaya warga ini yang pelaku kejahatan cepat diamankan sehingga tidak diamuk oleh massa. Seperti saya bilang tadi, call center 110 itu biayanya gratis. Silakan menghubungin meskipun HP kita tidak ada pulsa, itu akan direspon langsung. Langsung direspon langsung, ada unit Pamapta, unit reaksi cepat yang di situ yang akan bergerak dengan cepat.
untuk datang ke TKP dan mengamankan pelaku kejahatan sehingga menghindari pelaku kejahatan ini untuk diamuk oleh massa. Yang seperti banyak kita lihat kasus-kasus viral sampai di Bali ataupun di Morowali yang tersangka dihakimi akhirnya meninggal dunia itu kan, sangat miris kita melihatnya kalau saya lihat. Jadi intinya upaya untuk mencegah itu, ya mungkin secepat mungkin salah satu warga ataupun siapa menghubungi, call center 110 sehingga kita mendapatkan informasi itu dan langsung menuju ke TKP untuk mengamankan pelaku kejahatan. Intinya dari sini bahwasanya pelaku kejahatan jangan sampai kita main hakim sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian himbauan dari Pak Kanit Reskrim untuk kita semua teman-teman, bahwa seperti kita ketahui pelaku kejahatan juga ada memiliki hak asasi manusia yang kita harus sama-sama kita hormati. Dan kemudian jika terjadi atau menemukan pelaku pencurian, kita amankan, kita menghubungi 110 dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya. Terakhir juga ingin mendengarkan kiat-kiat atau penyampaian buat teman-teman kita semua agar bisa menghindari pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan. Pada Ustadz, kami silakan. Iya, mungkin closing dari saya buat teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, bahwasanya kita dilarang oleh Allah secara mutlak melakukan kezoliman. Ya, kezoliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di akhirat kelak. Yang kita akan bisa bayar di akhirat dengan pahala-pahala kita, atau kalau pahala kita tidak ada, dosa-dosa orang itu diberikan sama kita. Di antara kezoliman adalah main hakim sendiri, ya, memukul orang lain, kemudian menumpahkan darahnya. Ini semua kezoliman yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, sebagaimana arahan dari bapak-bapak polisi tadi, kalau kita dapat maling, ya, tugas kita mungkin menangkapnya. Kemudian kalau sudah ditangkap, kita serahkan, kita telepon 110, kemudian kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dan jangan sampai kita main hakim sendiri. Dari sisi negara itu salah, dan dari sisi agama juga itu salah, sehingga tidak ada dibenarkan dalam sisi manapun, karena memang seorang muslim itu memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya, itu keimanan. Meskipun dia pendosa, meskipun dia pencuri, perampok, ada iman dalam hatinya. Ada keimanan kepada Allah yang tidak dimiliki mungkin sesama orang Islam misalnya. Sehingga tugas kita hanyalah menyerahkan kepada yang berwajib, dan jangan pernah kita memukulnya, menghantamnya, apalagi sampai melampaui batas, sampai dengan membunuhnya. Ini semua ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup pembahasan ini dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yazalul mu'min fi fushatin fi dinihi ma lam yusib daman haramun. Seorang mukmin senantiasa diharapkan kebaikan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darahnya orang lain. Maka kita insya Allah mudah selamat di dunia di akhirat, selama kita tidak pernah terlibat pembunuhan, terlibat tumpah darah orang lain. Masih ada harapan kita selamat di akhirat. Jadi kalau kita sudah terlibat sehingga orang mati karena kita, baik itu mungkin nahan pukulan saja, baik itu tendangan, tapi bukan sebab itu kita menyebabkan orang mati, ini tidak diharapkan kemudahan keselamatan di akhirat. Oleh karenanya kita hati-hati, ya, karena seorang muslim atas muslim yang lain itu punya kewajiban untuk saling menjaga. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Handil, Muara Jawa terkhusus diberikan terus keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia secara umum diberikan pula keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan bapak-bapak polisi semuanya dijaga oleh Allah di atas kebaikan, di atas hidayah, taufik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Risto. Barakallahu fiik. Wafik barakallah kepada Ustadz yang sudah memberikan kita nasihat. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Aris Setiawan hafizahullah ta'ala yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk sama-sama kita untuk memberikan ilmu buat kita semua. Semoga Allah ganti kebaikan Ustadz dengan kebaikan yang lebih, menjaga Ustadz selalu dalam kebaikan. Dan juga kami ucapkan jazakallah khair buat Pak
Kanit Reskrim Polsek Muara Jawa yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir sama-sama kita untuk hadir bersama untuk sama-sama menambah ilmu tentang bagaimana kiat-kiat kita sebagai warga masyarakat yang baik. Tentunya kita sama-sama menjaga sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di jalan kebaikan. Ada satu doa dari Rasulullah, ya Allah berilah kami kebaikan sebagaimana Rasulullah meminta segala kebaikan. Dan ya Allah jauhkan kami dari keburukan sebagaimana Rasulullah minta dijauhkan dari keburukan. Mungkin ini dari kami, jika ada salah penyampaian kata kami mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.